Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan lanjutkan kuliah Fisika Dasar 2 dengan materi distribusi muatan kontinu dan hukum Gauss. Baik, kita akan mulai kuliah ini dengan sedikit review dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang gaya Coulomb dan medan listrik ya. Jadi kita sudah tahu dari pembahasan kita yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya punya muatan titik, di dalam ruang, misalnya ini Q 1, kemudian ini Q 2, maka di antara mereka itu akan terdapat gaya listrik ya, tergantung Q1 Q 2 nya itu positif atau negatif. Tapi yang jelas di antara kedua mereka itu ada gaya Coulomb gitu ya, gaya Coulomb, dimana gaya Coulomb ini dia vektor, arahnya bisa nanti tergantung permasalahan persoalannya itu, dimana dari gaya Coulombnya sendiri itu kita tuliskan sebagai 1/4pi epsilon 0 Q1 kali Q2 per, misalnya ini R pangkat 3 R vektor, dengan R itu adalah jarak antara kedua buah muatan itu. Nah, untuk lebih menspesifikan, kemarin kita ada R12 atau R21 gitu ya, misalnya tergantung. Misalkan di sini kita tetapkan lagi untuk gambar yang sama, misalnya ada Q1 dan Q2. Cuman sekarang ini misalnya jadi Q sumber, ini Q target gitu. Jadi Q sumber itu adalah sumber dari gaya, sedangkan Q target itu adalah yang dikenai oleh gaya. Jadi ini bisa dibolak-balik ya, tergantung permasalahannya. Jadi di sini kita tuliskan ini adalah R dari sumber ke target, yang ditulis targetnya dulu, ini sumber gitu ya. Kan kayak ini. Kemudian di sini misalnya kita punya sumbu koordinat gitu kan. Misalnya ini X, ini Y, maka di sini itu misal kita pakai warna lain. Nah, yang di sini adalah R menuju sumber atau vektor posisi dari sumber, dan ini adalah vektor posisi dari target gitu ya. Sehingga R target sumber atau R dari sumber ke target ini bisa dituliskan sebagai R target dikurangi R sumber kan gitu ya. Itu adalah dari apa yang sudah kita pelajari kemarin, sehingga gaya Coulombnya itu nanti bisa dituliskan sebagai ya, F. Gaya Coulombnya itu adalah, nah biasanya ini kita singkat jadi suatu konstanta namanya K gitu ya. Ini adalah K, Q sumber, Q target kan gitu, per R dari target, R dari sumber ke target, nulis yang ditulis di depan itu adalah R target dulu, ini salah, bukan vektor yang di bawah. Jadi ini adalah besar R target sumber pangkat 3, di sini R target sumber vektor gitu ya. Nah, ini adalah apa yang kita pelajari dari pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian dari sini saya bisa juga definisikan sesuatu yang namanya medan listrik ya. Jadi kalau misalnya saya rumus gaya di atas itu, saya bisa susun ulang posisinya. Saya akan punya K gitu ya, K Q sumber ya dibagi dengan RTS gitu ya, pangkat 3, di sini RTS vektor. Nah, ini saya tulis di depan gitu. Kemudian di sini adalah Q target. Nah, yang di dalam kurung itu kita bisa definisikan sebagai medan listrik. Jadi bisa dituliskan gaya Coulomb atau gaya listrik itu adalah medan listrik dikalikan dengan Q gitu ya. Q-nya di sini tentu adalah Q targetnya. Nah, dari sini kan kita bisa tuliskan definisi untuk medan listrik. Medan listrik itu bisa dituliskan sebagai rumusannya adalah K Q gitu ya. Sekarang kita nggak pakai jadi Q-nya di sini udah kita tahu itu adalah Q sumber. Di sini RTS atau kita tulis RTS pangkat 3 dan RTS vektor. Nah, ini adalah definisi dari medan listrik.
Jadi yang kita dapatkan di sini nanti itu adalah semacam suatu fungsi ya, fungsi medan listrik dituliskan sebagai fungsi posisi X, Y, Z. Artinya apa? Kalau kita hitung rumus yang di atas itu, yang kita dapatkan itu adalah kita dapatkan sebaran medan listrik di dalam ruang ya. Jadi tinggal masukkan mau di titik X, Y, Z yang berapa, nanti kita akan dapatkan di situ berapa besar dan arah dari medan listrik di titik X, Y, Z tersebut. Nah, keuntungannya apa? Kita menghitung medan listrik terlebih dahulu. Keuntungannya adalah kalau kita sudah dapatkan sebaran ini, sebaran E di dalam ruang medan listrik, saya bisa menghitung berapa besar gaya terhadap muatan Q target di semua titik ya. Jadi kalau misalnya saya ingin tahu berapa sih gaya Coulomb terhadap muatan Q di titik X, Y, Z tertentu gitu, maka yang saya lakukan tinggal hanya menuliskan, saya cari tahu sebaran medan listriknya, dan saya cari tahu di titik X, Y, Z itu berapa, kemudian saya kalikan dengan Q tadi. Nah, dari sini saya bisa dapatkan kalau sebaran medan listriknya di dalam ruang sudah saya dapatkan. Saya ingin tahu berapa gaya terhadap muatan Q di titik manapun, saya tinggal kalikan medan listrik E tadi, medan listrik E ini dengan Q yang ada di sini, gitu ya. Jadi itu salah satu yang memotivasi kenapa kita ingin mencari tahu medan listrik gitu ya. Jadi dia ekuivalen kalau kita ingin mencari tahu berapa gaya Coulomb-nya terhadap suatu muatan titik Q. Nah, ini adalah penurunan, semuanya itu dilakukan dengan yang kita pertimbangkan itu adalah muatan sumbernya itu adalah muatan titik. Nah, gimana kalau muatan sumbernya itu tidak berupa muatan titik? Jadi misalkan dia suatu sebaran yang kontinu atau distribusi muatan kontinu. Misal distribusi muatan kontinu itu kayak apa? Ya, kita lihat di sini. Distribusi muatan kontinu itu yang seperti apa sih? Itu bisa di sini ada 3 jenis yang akan kita pertimbangkan, yaitu muatan garis, kemudian ada juga muatan permukaan, kemudian ada lagi muatan volume. Jadi bisa dilihat yang di sini atau 1 dimensi, yang ini adalah 2 dimensi karena permukaan, dan yang volume itu adalah 3 dimensi gitu ya. Nah, bentuk medan listriknya kayak apa? Jadi kalau kita tahu yang sebelumnya medan listrik di titik X, Y, Z ya sebagai fungsi posisi, itu tadi kalau misalnya muatan sumbernya itu adalah muatan titik kan diberikan oleh rumus K Q per R pangkat 3 gitu ya. Terus di sini R vektor gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini. Lalu gimana kalau dia itu yang ini adalah muatan titik, untuk muatan sumber titik ya, muatan titik. Lalu gimana untuk distribusi kontinu? Untuk distribusi kontinu maka rumusan ini akan berubah bentuknya menjadi X, Y, Z. Nah, X sebagai fungsi posisi menjadi K. Nah, bedanya adalah di sini. Di sini kita akan muncul integral dq gitu ya per R pangkat 3 R vektor. Nah, jadi bedanya adalah Q yang ada di sini, yang tadi ada Q di sini akan diubah menjadi integral Q ya, dq. Cuman di sini R-nya harus ikut, R pangkat 3 dan R vektornya harus ikut. Kenapa? Karena bisa jadi dq nanti, bukan cuman bisa jadi tapi pada kebanyakan kasus ya, dq itu adalah merupakan fungsi dari posisi juga ya. dq-nya itu merupakan fungsi posisi juga, sedangkan R-nya juga fungsi posisi,
maka di situ dia akan masuk kena ikut integral R yang di R pangkat 3 yang di bawah ini dan juga vektor R yang ada di sini, gitu ya. Nah, jadi ini adalah bentuk yang akan kita harus kita cari tahu kalau kita sedang membicarakan muatan distribusi kontinu. Nah, degi sendiri itu bisa diurai lebih lanjut, ya. Jadi degi ini kita sebut sebagai elemen muatan. Ini adalah namanya elemen muatan listrik. Nah, elemen muatan listrik ini tergantung dari bentuk geometrinya. Apakah geometrinya tadi itu yang seperti yang kita sudah sebutkan tadi adalah apakah dia muatannya berupa garis, apakah muatannya permukaan, ataukah muatan volumenya. Ini nanti memiliki degi yang berbeda-beda, masing-masing berbeda-beda, gitu ya. Jadi kalau kita mau tuliskan degi, nah di sini kita degi ini nanti adalah hasil kali antara rapat muatan dikalikan dengan diferensial dari dimensinya. Apakah dia diferensial dari garis atau diferensial dari permukaan atau diferensial dari volume. Jadi diferensial dari geometrinya, ya, geometrinya. Tuh ya, mungkin ini ya, diferensial dari geometrinya. Jadi degi itu adalah rapat muatan dikali diferensial dari geometrinya. Contohnya gimana? Nah, contohnya misal saya punya sekarang untuk misalnya rapat muatan atau muatan garis gitu ya, rapat muatan garis misalnya. Rapat muatan garis. Maksudnya rapat muatan garis itu gimana sih? Rapat muatan garis itu adalah muatannya itu terdistribusi di sepanjang suatu garis gitu. Misalnya ada kita punya garis tapi dia sepanjang garis itu punya muatan listrik. Jadi misalnya saya punya kawat gitu, kawat yang dimuati oleh listrik. Jadi misalnya ini ada semacam kawat gitu ya. Jadi akan saya gambarkan misalnya kita gambar dalam bentuk kawat. Nah, misal saya punya kawat yang kayak begini. Jadi di sini saya gambarkan kayak batang, tapi sebenarnya dia satu dimensi gitu ya. Ini hanya kita perbesar. Jadi untuk menggambarkan bahwa di dalamnya itu misalnya ada muatan positif ini. Muatan positif yang tersebar di sepanjang kawat tersebut. Jadi muatannya nggak harus positif, dia juga bisa negatif. Tapi di sini akan saya ambil contoh yang dia misalnya suatu kawat itu tersebar muatan positif secara homogen di dalam kawat tersebut atau di dalam garis tersebut. Nah, ini kita sebut sebagai rapat di sini sebagai muatan garis ya. Nah, rapat muatannya itu gimana? Rapat muatannya itu adalah misalkan di sini saya punya muatan totalnya itu adalah Q besar. Atau ya Q besar, ini adalah muatan total. Kemudian panjang dari kawatnya, misalnya panjang dari kawatnya ini adalah L. Maka yang didefinisikan sebagai rapat muatan garis itu adalah lambda. Itu simbolnya lambda, rapat muatan garis itu adalah muatan total dibagi dengan L. Ini ya. Muatan total dibagi dengan panjangnya untuk muatan garis tersebut. Ini yang kita sebut sebagai rapat muatan. Nah, kemudian diferensial dari geometrinya apa? Jadi kita udah dapat nih rapat muatannya. Kita udah dapat rapat muatan, kemudian diferensial geometrinya yang apa? Diferensial di geometri itu adalah cuplikan kecil dari geometri yang kita bahas. Jadi kalau di sini geometri yang kita bahas itu kan berupa garis ya. Garis lurus. Jadi di sini misalkan kita cuplik segini, yang merah ini kecil aja, panjang kecil. Nah, panjang yang kecil ini kita sebut sebagai DL. Nah, DL ini adalah apa namanya? Yang kita sebut sebagai diferensial dari geometrinya, diferensial geometri untuk permukaan garis.
geometrinya. Sehingga kalau kita sudah dapatkan di sini ada apa namanya, ada rapat muatan lambda, kemudian juga ada diferensial geometri DL, maka kita bisa tuliskan dq untuk rapat muatan garis itu sama dengan lambda dikalikan dengan DL gitu ya. Tuh. Nah, ini nanti yang akan kita apa istilahnya, yang akan kita substitusikan masuk ke dalam rumusan yang ada di atas, yang ada di sini ya, yang ada di atas ini. Jadi dq-nya itu nanti yang ada di atas itu, kalau rapat muatannya garis itu akan kita substitusi dengan lambda dl yang ada di bawah ini ya. Oke ya, jadi ingat, jadi apa namanya, ini dq yang ada di sini bisa disubstitusikan masuk ke dq yang ada di atas ini. Oke, untuk itu untuk rapat muatan garis. Kemudian, nah ini kita kasih nama A gitu aja mungkin ya. Ini A itu adalah rapat muatan garis. Kemudian yang B, kita punya yang namanya rapat muatan permukaan. Atau kita tidak tuliskan pakai rapatnya, kita tuliskan aja permukaannya. Untuk muatan permukaan. Nah, untuk muatan permukaan, jadi yang model yang kita miliki adalah permukaan. Jadi permukaannya kan saya gambarkan sebagai semacam sebuah lembaran gitu ya. Jadi misalnya saya punya sebuah lembaran begini, sebuah permukaan gitu ya. Sebuah permukaan yang di dalamnya terdapat muatan listrik gitu. Jadi di sini misalnya tersebar muatan positif. Oke, dari tadi saya selalu mengambil contoh untuk muatan positif ini ya, tapi ini juga berlaku untuk misalnya muatannya negatif. Jadi kalau misalnya muatan negatif ya yang tersebar di situ tandanya negatif, dan ini berlaku juga untuk yang muatan garis yang tadi sudah ada di sini ya. Jadi di sini kan positif semua juga. Jadi kalau misalnya yang tersebar itu rapatnya itu negatif, maka di sini nanti ada tanda minusnya gitu ya. Jadi di sini Q-nya itu bisa plus minus gitu ya. Tergantung muatan totalnya berapa. Ingat, jadi rapat permukaan itu tergantung tandanya juga apakah positif ataukah negatif gitu ya. Nah, kemudian di sini saya tahu misalkan muatan totalnya itu adalah Q, sedangkan dimensinya yaitu panjang kali lebarnya, ini misalnya panjang, ini lebar, itu luasnya adalah A ya. Jadi di sini saya punya panjang kali lebar sama dengan A. Maka apa namanya, di sini saya akan punya yang dinamakan dengan rapat muatan permukaan. Rapat muatan permukaannya itu simbolnya adalah sigma, gitu ya. Sigma ini adalah muatan total dibagi dengan luasan totalnya yaitu A. Jadi ingat, di sini adalah definisinya untuk rapat muatan garis, ini adalah rapat muatan permukaan. Nah, kemudian saya ingin tahu diferensial dari geometri permukaan itu apa. Jadi dia hanya cuplikan kecil dari luasan itu ya. Cuplikan kecil dari luasannya itu apa? Cuplikan kecil dari luasannya ya kita ambil di sembarang titik ini, kita buat kupasan kecil dari permukaan di sini ya. Dan ini simbolnya adalah DA gitu misalnya. DA. Nah, ya. Kalau muatan totalnya itu A, kalau muatan total itu A simbolnya yang sini, maka cuplikan kecilnya itu simbolnya adalah DA gitu ya. Oke. Nah, di sini kemudian saya ingin mencari tahu seperti apa bentuk elemen dari muatan listriknya untuk muatan permukaan atau diferensial dari muatan listriknya. Maka di sini adalah rapat muatannya yaitu sigma dikalikan dengan diferensial geometrinya yaitu DA gitu ya. dq sama dengan lambda sigma DA gitu. Oke, kita tambahkan jumlah
halamannya ini ya. Oke. Nah, kita lihat di yang sebelumnya tadi. Oke, jadi kita udah membahas rapat muatan garis, rapat muatan permukaan, kemudian berikutnya kita akan membahas rapat muatan volume. Jadi yang C adalah rapat muatan volume. Atau muatan volume gitu. Nah, rapat muatan volume. Jadi kasusnya gimana? Kasusnya tentu saja kalau kita gambarkan di sini saya memiliki semacam bongkahan yang berupa volume gitu ya, 3 dimensi misalkan. Gini. Jadi ini sebenarnya adalah 3 dimensi gitu, misalnya kayak gini. Nah, jadi sebenarnya dia itu 3 dimensi gitu ya. Nah, misalnya gini. Nah, misalnya saya punya volume yang kayak gini, itu kan berarti volume. Kemudian di dalam volume ini tersebar muatan-muatan listrik, misalnya positif itu ya. Nah, satu asumsi yang nanti akan kita mungkin bahas lebih lanjut di pertemuan yang lain adalah bahwa ketika muatan itu tersebar di dalam suatu volume secara merata, maka kita bisa pastikan bahwasannya ini adalah bahan dielektrik namanya. Atau non konduktor gitulah, untuk sederhananya. Karena kalau dia konduktor, dia tidak bisa tersebar secara merata, tapi muatannya itu terkumpul di permukaan volumenya gitu ya. Tapi itu akan kita bahas untuk mungkin pertemuan yang lain. Jadi bahan kita ini adalah bahan dielektrik, sehingga muatan listrik itu bisa tersebar secara merata ke dalam volume tersebut. Nah, kemudian kalau dari sini kita akan bahas misalkan dia muatan total yang ada di sini itu adalah Q, muatan totalnya, dan kemudian volumenya dari dimensinya bongkahan ini adalah volumenya V misalnya gitu. Maka dari sini kita bisa tuliskan bahwasanya rapat muatan volume atau rho itu adalah Q, muatan total tadi dibagi dengan volume. Kemudian seperti apa diferensial geometrinya? Ya, saya ambil sebongkah volume kecil yang ada dari sini, misalkan dalam bentuk kubus kecil gitu ya, ada di dalam dari di dalam si bongkahan volume tadi, dan bongkahan kecil ini namanya adalah dV. Sehingga kalau misalnya saya tuliskan dq-nya untuk muatan volume itu adalah rho dV. Nah, semacam ini. Nah, ini nanti dq-nya itu berfungsi di mana? Itu nanti berfungsi untuk, saya ingatkan lagi, semuanya itu akan dimasukkan ke dalam rumusan untuk mencari medan listrik, yaitu E sama dengan K integral dq dibagi dengan R pangkat 3, di sini R vektor. Nah, dq-nya ini bisa saja berasal dari muatan garis. Nah, kalau muatan garis itu adalah dq sama dengan lambda dl, atau dia berasal dari muatan permukaan. Kalau dia berasal dari muatan permukaan, dq sama dengan sigma dA, atau dia berasal dari muatan volume. Kalau muatan volume yang di atas itu berarti dq-nya muatan volume, dq sama dengan rho dV gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin gambarkan nih contoh gitu ya, misalnya kita akan buat contohnya di sini. Seperti apa sih mekanisme untuk benar-benar menghitung E yang ada di sini? Seperti apa mekanisme untuk menghitung E-nya itu? Jadi sekarang kita ambil kasus misalnya. Ambil kasus, kita akan gambarkan misalnya sebuah koordinat gitu ya.
Misalkan saya mau bikin koordinat x, y, z gitu misalnya. Oke. Ini adalah x, ini adalah y, ini adalah z. Kemudian saya mau letakkan di situ ada semacam muatan garis misalnya ya. Kita ambil contoh di muatan garis. Muatan garisnya akan saya pakai misalnya warna hijau. Jadi misalnya di sini muatan garisnya itu ada di sepanjang sumbu y ya. Dan misalnya di situ dia muatannya apa namanya? Positif misalnya. Ini ya. Kemudian saya ingin mencari tahu berapa besar medan listrik di sembarang titik x, y, z yang diakibatkan oleh sebaran dari muatan listrik yang berbentuk garis tersebut. Jadi misalkan sekarang saya mau tuliskan semacam titik P gitu ya misalnya. Ini ada saya punya titik P di dalam ruang. Misalnya di sini koordinatnya A, B, C misalnya gitu. Jadi X sama dengan A, B sama dengan Y sama dengan B, dan apa namanya Z-nya sama dengan C. Misalnya kalau kita tuliskan di sini tuh posisinya misalnya dia di coba kita cek garisnya ini. Susah. Ya, ini aja misalnya. Jadi misalkan dia itu posisinya ada di sini. Kita tarik garis kecil, putus-putus ini misalnya sampai titik ini, kemudian oke. Jadi ini untuk menggambarkan posisinya di dalam ruang ya. Kemudian ini kita garis putus-putus di sini juga sama garis putus-putus gitu. Oke. Jadi misalkan saya ingin mencari tahu berapa sih medan listrik yang dibangkitkan oleh sebaran muatan garis tersebut di titik A, B, C. Berarti di sini X-nya misalnya ini A, Y-nya itu di titik B, ininya di titik C gitu misalnya. Jadi ini adalah titik-titiknya ya. Nah, jadi kalau misalnya mau dituliskan kayak tadi, kita misalnya yang ditanyakan adalah berapa sih medan E di titik A, B, C gitu kan pertanyaannya. Kayak gini. Nah, sekarang kita pakai rumus yang di atas, yaitu rumus yang ini ya. Oke, berarti di sini yang harus kita cari tahu adalah R-nya. RR yang ada di sini ya. Ini R yang ada di sini nih. Kita mesti cari tahu nilai R-nya ini berapa atau vektor R yang ini. Nah, vektor R-nya itu apa sih? Itu adalah vektor yang menunjuk dari ingat di sini ada dari sumber ke target. Jadi TS ya. RTS dari sumber ke target. Targetnya itu apa? Targetnya itu ya titik P itu ya. Jadi kalau kita mau tulis bikin garisnya, maka kita akan punya misal kita akan bikin garis gitu ya. Kita bikin garis di sini. Nah, ini adalah garis yang menunjuk ke arah titik P, gitu ya. Jadi di sini adalah vektornya. Jadi di sini adalah RP kita, RP atau R target, posisi dari target kita. Kemudian posisi dari muatan. Nah, sekarang RTS ya. Jadi akan saya tuliskan mungkin di sini ya. Keterangannya yang ada di sini saya akan tuliskan. Gitu ya. RTS itu adalah vektor jarak dari deki
DQ gitu ya, menuju ke titik target. Nah, titik targetnya itu kalau dalam kasus kita ya titik P tadi itu. Oke. Target sumber. Oke. Nah, berarti kita harus tentukan DQ-nya dulu. DQ-nya itu yang mana? DQ-nya itu yang ini. Misalkan kita potong panjangnya segini, maka ini yang dinamakan posisi DQ kita, ya. Ini adalah DQ. Ya. Nah, DQ tadi DQ itu apa namanya? DQ untuk kasus kita yang di sini itu kan sama dengan lambda DL ya. Ya. Misalkan panjangnya ini adalah L. Jadi panjangnya di sini ini adalah titik L gitu. Jadi panjangnya itu adalah dari 0 sampai L gitu ya. Nah, DL-nya itu sepanjang sumbu apa? Ya, DL-nya itu kan sepanjang sumbu Y nih. DL-nya kan sepanjang sumbu Y. Maka DL-nya ini kita bisa ganti dengan DY atau sama dengan lambda DY gitu ya. Karena dia di sepanjang sumbu Y. Sehingga DQ kita itu adalah ini lambda DY. Jadi ini adalah panjangnya DY. Nah, sekarang vektor kan kita tahu dari definisi di atas. Ini kan berarti sama dengan RTS itu sama dengan RT dikurangi RS target. Nah, target kita untuk yang di sini itu adalah RP ya. Untuk RP ini sama dengan R target kita. Targetnya itu di titik P. Nah, kemudian sumbernya RS-nya itu yang mana? Sumbernya ya vektor posisi ke arah DQ yang merah itu. Jadi di sini saya bisa tarik vektor ini dari titik asal menuju ke Q. Jadi oke, kita akan tarik vektor ke sini. Nah, vektor yang merah ini dari 0 ke yang merah itu adalah RS kita, gitu ya. Jadi RS-nya itu adalah ke situ. Nah, terakhir saya ingin mencari tahu TS, yaitu R dari sumber ke target. Jadi saya tinggal tarik vektor ini, vektor agak kecil kan. Jadi kita akan tarik garis dari sumber ke targetnya yang ke sini. Oke. Nah, itu adalah jadi vektor yang ini adalah yang hijau ini adalah R. T-nya itu kan P ya. Targetnya adalah P. S. Nah, ini adalah vektor kita. Nah, itu adalah penggambaran geometri dari bagaimana permasalahan kita akan dikerjakan. Sekarang kita coba masukkan ke dalam rumusannya ya. Jadi in E itu sama dengan apa namanya? Integral atau K integral DQ gitu ya per R PS. Nah, karena targetnya itu P pangkat 3. Di sini adalah vektor RPS gitu. Nah, kemudian di sini kita mau cari tahu nih. Vektor RP itu apa? RP kalau kita lihat dari sini, RP itu kan menunjuk ke titik A, B, C ya. Maka ini sama dengan AX topi plus BY topi plus CZ topi. Kemudian RS pakai warna merah ya. Oke, kemudian RS itu adalah posisinya tadi di titik mana. Nah, titik mananya itu kan kita bebas tadi milih RS. Maka posisinya itu ada di sepanjang sumbu Y kan ya. Maka di sini RS-nya itu kita tuliskan sebagai Y topi, itu ya. Y topi. Nah, kemudian RPS itu gimana? RPS itu adalah RP dikurangi RS.
maka ini sama dengan ya RP dikurangi RS, maka kita tuliskan di sini AX topi plus B minus Y topi plus CZ topi. Nah, ini adalah RPS kita. Nah, ingat di rumusan yang di atas, oke, di sini RPS itu besarnya RPS dan di sini adalah vektor RPS-nya. Jadi untuk vektor RPS-nya itu kita udah punya nih di sini. Ini adalah vektor RPS yang kita akan gunakan nanti. Kemudian besarnya vektor RPS itu berapa? Nah, besar vektornya, kalau kita mau cari tahu besar vektornya, maka RPS ini besar vektornya adalah A kuadrat ditambah B minus Y kuadrat ditambah C kuadrat di akar. Sama kayak rumus Pythagoras gitu ya. Pythagoras yang 3 dimensi. Atau di sini orang biasa pakai simbol. Kalau kita tulis di sini misalnya RPS, kalau kita mau pakai simbol pangkat ya bisa dituliskan sebagai A kuadrat tambah B minus Y pangkat 2 ditambah C kuadrat pangkat setengah gitu ya. Nah, di atas ini kan yang kita ingin cari tahu apa nih? RPS pangkat 3 nih di sini. Maka kalau kita mau cari tahu RPS pangkat 3 ya di sini kita pangkat 3 kan aja RPS pangkat 3, maka di sini sama dengan A kuadrat plus B minus Y kuadrat plus C kuadrat, di sini pangkat 3 jadi 3/2 gitu. Nah, berarti kalau mau kita tuliskan di sini, oke, kita akan coba tuliskan di sini. Kita kasih agak kita geser semuanya ya, yang ada di sini ya. Supaya space-nya agak banyak gitu loh. Kita akan coba geser dia ke sini. Oke, kita sejajarkan saja. Ya, gitu ya. Jadi ini adalah langkah-langkah kita tadi untuk menghitungnya. Oke. Nah, jadi ini kita tinggal substitusikan hasil kita yang ada di sini menuju ke sini untuk RPS pangkat 3, dan RPS vektornya adalah yang di sini kita substitusikan masuk ke atas gitu ya. Nah, oke, kita gambar batasan dulu. Ya. Nah, jadi kalau kita substitusikan, maka saya akan punya E-nya tadi adalah K integral. Nah, integralnya itu nanti dari mana? Kita akan lihat nanti. Jadi kita masukkan dulu dq-nya itu tadi apa? Dq itu adalah yang ini. Dq yang atas ini adalah ini. Kita udah hitung adalah lambda dy ya. Lambda dy. Tuh, lambda dy dibagi dengan RPS pangkat 3 dibagi dengan tadi A kuadrat plus B minus Y kuadrat plus C kuadrat pangkat 3/2 dikalikan dengan RPS-nya. RPS vektor itu adalah AX topi plus B min Y topi plus C Z topi gitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari integral yang harus kita kerjakan, dan integralnya itu adalah integral mulai awalnya dq itu ada di mana, awalnya dq itu. Jadi ingat tadi dq itu adalah dq itu adalah ini ya, yang merah yang ada di sini, awalnya dia ada di titik 0 sampai ke L gitu ya. Jadi di sini integralnya adalah 0 sampai L. Nah, jadi kalau kita mau lihat ini integral yang cukup rumit, jadi ada teknik-teknik tertentu yang kita bisa gunakan untuk menghitung integrasi ini, tapi ini jelas yang harus dipakai adalah substitusi trigonometri. Nanti Anda akan sering berurusan dengan substitusi trigonometri. Tapi dari sini kita akan coba tinjau kasus-kasus khususnya terlebih dahulu. Nah, kalau kita mau tinjau kasus khususnya, atau misalnya kita hanya ingin meninjau beberapa kasus khusus gitu ya, nanti
kita akan coba masukkan A, B, C-nya dengan nilai-nilai yang khusus. Nah, sebelum kita masukkan nilai-nilai khusus tadi, misal kita lihat nih, dari integral ini ada yang bisa disederhanakan nggak bentuknya. Jadi kalau kita mau lihat, di sini lambda yang ada di sini, kita asumsikan dia itu sebuah konstanta ya. Jadi dia muatannya terdistribusi secara homogen, maka E itu bisa dituliskan nanti kayak gini, lambdanya keluar dari integral, gitu ya. Nah, dari sini nanti dia itu akan perkaliannya adalah dengan 3 buah integral ya, karena di sini kita punya plus minusnya itu adalah ada 3 buah komponen vektor, jadi kita akan punya 3 buah integral. Yang pertama integralnya itu adalah 0 dari 0 sampai L, integralnya itulah A dy per A kuadrat plus B min y kuadrat plus C kuadrat pangkat 3/2. Ini adalah untuk arah yang X topi. Oke. Kemudian nanti akan kita jumlahkan plus integral dari 0 sampai L. Untuk yang komponen Y sekarang adalah B minus Y dy dibagi dengan A kuadrat plus B min Y kuadrat plus C kuadrat pangkat 3/2, dan ini arahnya adalah arah Y, plus suku yang terakhir adalah yang untuk arah Z, integral 0 sampai L C dy, jadi pembaginya sama A kuadrat plus B minus Y pangkat 2 plus C kuadrat pangkat 3/2 arah Z. Nah, ini adalah integral yang harus diselesaikan kalau kita menghitung permasalahan kita di atas tersebut. Nah, cuman sekarang saya ingin meninjau beberapa kasus khusus ya. Misalkan saya ingin meninjau kasus yang semacam ini. Misal tadi kan di sini X, saya akan tinjau 2 kasus khusus misalnya yang ada di sini. Tadi kan muatan garisnya kayak gini gitu ya, muatan garisnya. Kemudian tadi P-nya ada titik sini gitu kan. P-nya ada di titik situ. Tapi saya geser dia, P-nya itu menjadi titik di sumbu Y gitu ya. Jadi ini saya geser ke sini ya kan. Yang tadinya di sini koordinatnya A, B, C menjadi P yang ada di sini itu adalah, kalau P-nya saya geser ke sini menjadi dia itu A-nya nilainya jadi 0 ya kan, X-nya jadi 0, Y-nya tetap B, dan komponen Z-nya itu adalah misalnya 0 ya. Jadi di titik 0, B, 0 gitu ya, atau E-nya ini nanti jadi menghitung di sepanjang sumbu Y saja gitu ya, EY. Jadi kalau misalkan saya mau hitung EY yang kayak gitu ya, maka di sini yang perlu saya hitung adalah E di titik 0, B, 0 itu, atau di sepanjang sumbu Y, karena B-nya itu kan tidak kita tidak kita fikskan berapa gitu ya. Itu ya yang ada A-nya jadi 0 ya. Maka kita bisa lihat suku ini karena A-nya ini jadi 0, maka yang ini langsung hilang. Dan yang C-nya sama dengan 0, suku ini C-nya diganti 0, suku ini juga hilang. Sisanya hanya tinggal suku yang sebelah sini ya. Oke. Maka di situ kita akan punya di sini sama dengan integral dari 0 sampai L. Oh ya, yang 0 lagi yang mana? A yang di bawah ini kan jadi 0. A yang di bawah ini 0. Dan C yang di sini juga 0, karena A dan C-nya itu di set sama dengan 0. Maka integralnya hanya tinggal sisa di sini atas B min Y dy gitu kan, per A-nya 0, C-nya 0, sisanya hanya tinggal B minus Y kuadrat pangkat 3/2 kan gitu, dalam arah Y topi. Jadi di sini kita bisa hitung EY-nya itu sama dengan
eh, EY-nya itu adalah berarti di sini. Nah, ini kan jadinya pangkat 3 nih. Yang sebelah sini, yang bagian bawah ini itu sama dengan berubah menjadi B minus Y pangkat 3 gitu ya. Nah, pangkat 3-nya itu kan bisa dicoret sama yang atas. Jadi di sini oke, jadi di sini dicoret jadi 2 gitu ya. Jadi integralnya itu berubah menjadi integral dari 0 sampai L gitu kan, dy sini B min Y pangkat 2 Y topi. Nah, jadi kalau kita hanya ingin mencari tahu E di sepanjang sumbu Y tadi yang di luar permukaan garisnya tadi, integralnya berubah jadi sederhana semacam itu. Nah, di sini kita bisa lakukan langsung integral aja. Jadi kita ganti variabel. Oke. Kita akan lakukan ganti variabel. Misalkan B minus Y itu sama dengan U gitu ya. Maka minus DY itu sama dengan DU kan gitu ya. Kemudian ketika kita lihat di sini kan Y sama dengan 0, integralnya tuh dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan L. Kalau Y-nya diganti 0, yang di sebelah sini Y-nya diganti 0. Oke. Kalau Y itu sama dengan 0, maka di sini U sama dengan B. Kalau Y sama dengan L, ini berasal dari yang atas ini ya. Kalau Y-nya itu sama dengan L, maka U-nya itu sama dengan B min L. Jadi integralnya kita akan ubah semacam itu. Maka di sini EY itu sama dengan integral. Nah, sekarang apa U-nya? U sama dengan B sampai U sama dengan B min L. Dari dy-nya tadi apa? Minus du ya. Ingat dy-nya itu dari sini. dy jadi minus du kan gitu ya. Per U kuadrat Y topi. Nah, oke. Jadi ini kalau diintegralkan itu adalah EY sama dengan minus 1/U ya. Minus 1/U kena minus jadi 1/U. Jadi saya akan punya 1/U dari U sama dengan B sampai U sama dengan B min L dalam arah Y sama dengan 1/B min L kan gitu dikurangi 1/B dalam arah Y topi tuh. Atau kalau kita mau tuliskan di sini sama dengan 1/B kali B min L kan gitu, B kali B min L yang atas B dikurangi B min L dalam arah Y. Atau dari sini kesimpulannya adalah, nah, kesimpulan dari situ ini udah mentok, maka EY itu sama dengan L per B kali B min L dalam arah Y topi. Nah, ini adalah hasil akhir kita untuk kasus khusus. Misalnya P-nya, kalau P-nya digeser ke sini. Oke. Kemudian kita akan pertimbangkan satu kasus khusus lagi. Misalkan oke. Kita di halaman baru. Oke, jadi kita pertimbangkan satu kasus khusus lagi. Jadi misalkan tadi kan gini ya, kasus awalnya tadi misalnya ini X Y Z gitu kan, terus ini tadi di sini, terus titik P nya di sini kan ya. Atau A, B, C gitu ya tadi. Sorry. Nah, oke. Jadi misalkan kasus khususnya adalah misal nih saya mau geser ini jadi ke tengah-tengah gitu ya. Jadi ini akan saya geser bentuknya jadi kayak gini misalnya. Ups.
Nah, ini saya geser jadi ke sini. Nah, ini kan berarti kalau tadi panjangnya di sini adalah L, maka di sini jadi min L per 2, yang di sini jadi L per 2, panjangnya tetap L gitu ya. Kemudian titik P-nya yang tadinya di sini, P itu saya geser jadi ke sini. Jadi P-nya ada di sini. Ya. Nah, P-nya yang ada di sini tadi kan A, B, C ya. Nah, ini misalnya tadi ini adalah Y, ini adalah Z kan gitu ya. Berarti di sini berubah menjadi 0,0, C gitu misalnya. Jadi kasus khususnya saya tinjau di titik 0,0, C atau berupa E di 0,0, C itu sama saja saya mencari tahu E di sepanjang sumbu Z gitu. E di sepanjang sumbu Z. Nah, sekarang kita bisa lihat berarti A sama B-nya jadi 0. Padahal tadi kita punya rumusan kita yang ini. Nah, kita akan copy paste saja. Copy. Oke, padahal rumusan tadi kita gini ya. Coba. Nah, kita agak rapatkan sedikit. Nah, kan bentuknya kayak gini tadi. Nah, kita lihat dari sini yang ada A dan B-nya itu jadi 0. Oke, kita lihat di sini. Berarti yang ada A dan B, berarti kan yang apa? Ini A ini 0, B-nya itu juga 0 ya. Dan di bawah yang ada A-nya jadi 0, yang ada B-nya juga jadi 0 gitu ya. Jadi kita lihat di sini E 0,0, C itu nanti akan berubah menjadi K lambda integral yang bagian ini pasti 0 semua karena A yang di atas ini jadi 0, jadi udah hilang. Sisanya hanya tinggal yang ini ya. Jadi di sini integral 0 L min Y dy kan gitu, min Y dy per A-nya 0, B-nya yang A-nya 0, B-nya 0, min Y kuadrat jadi Y kuadrat, ini C kuadrat tetap. Berarti di sini saya punya Y kuadrat plus C kuadrat pangkat 3 per 2 dalam arah Y. Kan gitu ya. Kemudian yang dalam arah Z. Yang dalam arah Z itu adalah integral. Oh ya, ini bukan dari 0 sampai L lagi, tapi karena batas integrasinya di sini udah berubah dari min L per 2 sampai L per 2. Jadi batas integrasinya pun harus dihapus semua. Oke. Dari min L per 2 sampai L per 2. Jadi di sini min L per 2 sampai L per 2. Di sini juga min L per 2 sampai L per 2. Di sini adalah min L per 2 sampai L per 2. Di sini juga min L per 2 sampai L per 2. Integral min L per 2 sampai L per 2. Nah, sekarang di sini C dy bagi di sini A-nya 0, B-nya 0, di sini tinggal Y kuadrat plus C kuadrat pangkat 3 per 2 arah Z topi. Nah, di sini sebenarnya dengan dengan memanfaatkan sesuatu yang namanya simetri dari permasalahan kita bisa tidak perlu menghitung semua integral yang ada di sini. Nah, seperti apa sih maksudnya
perhitungan simetrinya tadi. Jadi misal sekarang gini, kita lihat, kita tinjau lagi bentuk geometri permasalahan kita gini. Kita buat garis aja. Oke, jadi misalkan bentuk geometri permasalahan kita itu kan kayak gini tadi ya. Oke, terus ini ke atas ini ya, kemudian ini oke, jadi kurang lebih kayak gini misalkan. Ini min L per 2, ups, salah. Min L per 2 di titik ini sampai titik ini adalah L per 2. Nah, kita lihat di sini itu ada simetrinya. Nah, tadi di sini sumbunya adalah Y dan Z, di sini adalah Y dan ini adalah Z. Dan kita mau mencari tahu di titik C ini berapa gitu kan ya. Ini adalah titik C. Nah, sekarang misal saya punya dua buah elemen permukaan yang saya tinjau di sini, elemen garis di sini, dan satunya lagi di sini misalnya, di tempat yang benar-benar simetris, secara tercerminkan secara simetris gitu ya. Maka di sini saya bisa tarik garis hasil medan listriknya itu kayak apa. Hasil medan listrik yang dari titik ini itu saya bisa tuliskan kayak gini, saya bisa gambarkan kayak gini. Misalkan ini adalah medan listriknya. Kemudian yang dari sini saya gambarkan kayak gini. Kita ya, kita gambarkan supaya sama, besarnya sama gitu. Loh, terhapus. Nah, kurang lebih mereka sama kayak gini ya. Nah, di sini itu bisa dipecah menjadi komponen gayanya kan. Kalau kita lihat dari yang sebelah sini, atau kita pakai merah dulu. Jadi ini adalah gaya E yang dari sebelah kiri, yang itu yang sebelah kanan. Nah, kita lihat dua buah anak panah ini punya komponen yang akan saling menghilangkan, yaitu yang komponen apa namanya? Atau kita besarkan bisa nggak ya? Kita coba besarkan supaya gambarnya lebih jelas. Oke, kita akan besarkan. Nah, kayak gini. Oke, jadi di sini kita akan lihat bahwa komponen dari yang sebelah kiri tadi kita bisa pecah jadi komponen ke arah X dan juga ke arah Y, gitu ya. Jadi yang ke arah X itu komponennya seperti itu, arah Y-nya jadi kayak gini. Nah, kemudian yang dari sebelah kanan itu akan kita pecah komponennya jadi kayak gini, dan juga kayak gini lagi. Oke, ini jadi ke sini, dan ini ke sini. Ya, kita bisa lihat dua komponen yang X tadi, EX di sini kan positif, di sini adalah EX tapi arahnya negatif kan gitu. Ini sama ini akan saling menghilangkan. Nah, kita pakai warna hijau deh. Nah, ini sama ini akan saling menghilangkan. Oke, jadi dan itu akan semuanya kan punya pasangan nih. Setiap kita tuliskan ada setiap elemennya ketika diintegralkan, setiap yang ada di sini pasti punya pasangan yang ada di sini. Jadi nanti seluruh komponen X-nya ini akan saling meniadakan. Sisanya tinggal apa komponen yang searah
Y saja. Jadi kita bisa pastikan kalau Anda kerjakan integralnya, yang bagian komponen, salah, maaf. Ini bukan komponen X, tapi komponen Y ya. Komponen Y. Oke, jadi yang komponen Y-nya, jadi yang komponen Y yang sebelah sini, itu akan menghilangkan dengan komponen yang Y yang sebelah sini. Ya, komponen Y-nya akan hilang, saling meniadakan, dicoret. Sisanya hanya tinggal komponen Z. Ya, jadi yang bagian komponen Y yang ada di sini, ini integralnya sama dengan 0. Loh, jadi pastikan ini adalah integralnya sama dengan 0. Nah, ini nanti akan dijadikan kuis ya. Silahkan Anda menghitung integral yang di situ, tunjukkan bahwasanya itu sama dengan 0. Nah, kemudian berarti sisanya yang tidak 0 itu hanya tinggal yang sebelah sini, gitu ya. Maka sisanya saya hanya punya komponen EZ saja. Oke. Jadi kalau kita tuliskan, sehingga EZ itu sama dengan integral dari min L per 2 sampai L per 2 C dy dalam arah Z dibagi dengan Y kuadrat plus C kuadrat pangkat 3 per 2. Nah, ini kita akan memakai substitusi trigonometri untuk mengerjakan EZ ini. Ya, jadi kita akan kerjakan menggunakan substitusi trigonometri. Misalkan sekarang saya punya atau di bawah aja sini yang lebih. Jadi di sini saya akan mulai kerjakan ya pembatasnya. Misalkan Y kuadrat itu sama dengan, atau gini, substitusi trigonometri itu berawal dari bentuk kayak gini, sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu kan sama dengan 1, ya kan? Maka kalau semuanya saya bagi cos kuadrat theta, di sini jadi tangen kuadrat theta plus 1 sama dengan sekan kuadrat theta, kan gitu ya. Nah, dari sini saya melakukan substitusi bahwasanya Y itu sama dengan C tangen theta. Sehingga kalau saya substitusikan yang di sini, berarti ini akan menjadi C kuadrat tangen kuadrat theta plus C kuadrat pangkat 3 per 2, kan gitu ya. Nah, dari sini saya bisa keluarkan C kuadratnya, jadi di sini C pangkat 3 tangen kuadrat theta plus 1 pangkat 3 per 2. Nah, tangen kuadrat theta plus 1 itu tadi apa? Sekan kuadrat theta. Jadi di sini saya punya C pangkat 3 sekan pangkat 3 theta, itu hasilnya. Nah, jadi yang bawah akan jadi sekan pangkat 3 theta. Kemudian substitusinya berikutnya adalah saya ingin mencari tahu dy. Ya. dy ini menjadi apa? dy itu menjadi C turunan dari tangen itu adalah sekan kuadrat ya, sekan kuadrat theta d theta gitu. Sehingga dari sini integralnya bisa saya ubah bentuknya, integral yang di atas itu bentuknya yang saya tulis lagi di sini EZ itu sama dengan min L per 2. Nah, di sini kita tidak akan tulis ininya dulu, tidak akan langsung ubah batasnya dulu. Batasnya kita masukkan terakhir, cuman kita mau cari tahu bentuknya dulu aja. C dy per Y kuadrat plus C kuadrat pangkat 3 per 2 itu ya, dalam arah Z ini akan diubah menjadi, kita ganti variabelnya, integral dari C dy nya jadi yang ini, jadi C kuadrat sekan kuadrat theta, kan gitu, d theta
Kemudian apa? Y kuadrat plus C kuadratnya jadi apa? Yang bagian bawah tadi jadi ini, ya kan? Bagian bawah jadi C pangkat 3 ini. Jadi di sini C pangkat 3 secant pangkat 3 theta, kan gitu. Jadi ini integralnya itu nanti sama dengan integral, batasnya kita masukkan terakhir aja. Batasnya kita masukkan terakhir supaya mudah. Jadi di sini seper C, karena C itu cuman angka, jadi dia bisa keluar. Kemudian di sini adalah d theta per secant theta, kan gitu ya. Atau sama dengan 1 per C integral cos theta. Cos theta d theta. Kan berarti sama dengan apa? Sin theta. Integralnya cos itu apa? Sin theta. Seper C sin theta. Nah, sin theta ini akan kita ubah. Tadi kita punya relasi yang ada di sini, Y sama dengan C tangen theta. Jadi di sini saya punya Y sama dengan C tangen theta, yang artinya apa? Tangen theta itu sama dengan Y per C. Kalau kita gambar segitiga siku-sikunya, gitu. Ini theta misalnya, tangen itu Y per C, depan dibagi samping, ini Y, ini C. Berarti di sini adalah Y kuadrat plus C kuadrat akar gitu ya. Berarti sin theta sama dengan apa? Sin theta sama dengan sin depan dibagi miring. Y per akar Y kuadrat plus C kuadrat. Nah, itu yang kita masukkan, berarti di sini EZ terus sama dengan 1 per C, kan gitu. Di sini adalah Y per akar Y kuadrat plus C kuadrat. Nah, baru batasnya kita masukkan tadi. Batas Y-nya tadi adalah dari min L per 2 sampai L per 2, gitu ya. Jadi kita masukkan aja, dan ini arahnya tadi, arahnya lupa belum kita ini tetap arah Z kan gitu ya. Ini tetap arah Z, ini juga arah Z, di sini arah Z, sehingga di sini sama dengan 1 per C, tuh. Y-nya itu masukkan dulu yang L per 2, L per 2, gitu kan, per akar L per 2 kuadrat plus C kuadrat minus, kan gitu. Di sini adalah min L per 2 per akar L per 2 kuadrat plus C kuadrat dalam arah Z. Sehingga di sini saya dapatkan 1 per C L per akar L per 2 kuadrat plus C kuadrat dalam arah Z topi. Nah, ini adalah besarnya medan listrik di sepanjang sumbu Z.